Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hari ini kita boleh berkumpul bersama di dalam ibadah kita yang kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Kita persiapkan hati kita memasuki hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak kita muliakan. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu jadi sepertimu. Mari kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ubahkan hati kami Tuhan, Kau ubahkan hati kami seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Pengorbanan-Mu bagi kami, kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kami Bapa. Haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami, pengorbanan-Mu Tuhan cukup bagi kami. Biarlah mata kami memandang hanya kepada salib Yesus yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada setiap kami umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan yang hebat bagi kami, sehingga kami mampu berkata, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Lebih lagi Tuhan, kami akan menikmati Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan memperluas hati kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bersukaria di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Ketika jalanku berkabut. Oh haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganku. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Amin. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan
mau katakan kepada Tuhan, dunia yang fana bukanlah rumahku. Lebih lagi kita bertepuk tangan. Amin. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Hartaku di sana seberang langit biru. Malaikat melambai di pintu yang cerah. Dalam dunia yang lain ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Mereka menantikan ku di surga terang. Majulah terus dengan hati senang. Ku tahu tanganku Tuhanlah yang pegang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Amin. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Engkau Tuhan, sahabat yang benar. Tiada seperti Kau di dunia yang cemas. Malaikat melambai di pintu yang celah. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Dalam dunia yang gelap ku tak lagi senang. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar pagi ini menjadi benih yang baik, bertumbuh di dalam setiap hati kita, sehingga kita menjadi jemaat yang kuat, berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah, ku sembahkan,
Engkau yang mengorbankan dirimu bagi kami Tuhan. Engkau yang memperdamaikan kami manusia dengan Engkau Allah. Lewat kematian anakmu Yesus Kristus di kayu salib. Supaya kami dapat menyembah Tuhan yang benar. Supaya kami dapat menyembah Tuhan yang benar. Tarik hati kami Tuhan, untuk terus berpaut kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini, firman yang kekal. Hamba-Mu yang memberkati kami lewat firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan pakai menjadi saluran berkat, kepanjangan suara Allah lewat kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Secara khusus saya sampaikan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan, Gereja Suara Kebenaran Injil, dan juga semua saudara-saudara yang mengikuti streaming ini. Saudara, banyak pergumulan yang telah kita alami, saya jalani bersama para pelayan-pelayan Tuhan. Jikalau bukan tangan Tuhan, kita tidak seperti hari ini, saudara. Tetapi yang membebani pikiran saya adalah apakah jemaat sudah menjadi orang percaya yang Alkitab katakan seperti perawan suci. Seperti perawan suci yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci artinya tidak ternoda. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah, jemaat Tuhan yang bersih di hadapan Allah, yang tidak bernoda di hadapan Allah? Bicara mengenai noda, yang pertama bicara mengenai kebiasaan perilaku yang mendukakan hati Allah. Perilaku yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita masih memiliki perilaku atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kekudusan Allah, itu berarti ternoda atau bernoda. Belum menjadi perawan suci di hadapan Allah. Perawan suci berarti hatinya tidak terikat dengan dunia. Suasana, sukacita jiwanya tidak tergantung. Tidak tergantung oleh fasilitas materi dunia dan hiburannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, saudaraku. Ini berat sekali. Sungguh sangat berat. Tidak mudah memiliki kehidupan yang tidak ternoda. Tidak mudah untuk menjadi seorang yang digambarkan oleh Alkitab sebagai perawan suci di hadapan Allah. Tidak mudah, saudaraku. Perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Masalahnya, saudaraku, mengapa kita tidak mencapai hal ini? Karena fokus perhatian kita kepada dunia. Sering saya mengatakan musuh utama kehidupan Kristen kita adalah kewajaran. Hidup wajar seperti manusia lain
Ini yang menjadi hambatan terbesar. Menjadi orang percaya itu, saudaraku, harus berani hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi untuk memiliki kehidupan yang tidak wajar ini tidak mudah, saudaraku. Tidak gampang. Karena kita sudah terlanjur memiliki irama jiwa yang sama dengan manusia di sekitar kita. Saudara berkata, aku mau Pak hidup tidak wajar seperti manusia lain. Tetapi irama jiwa saudara tidak bisa diajak kompromi loh. Karena sudah terikat dengan pola hidup seperti manusia lain, saudara. Nah, di sini dibutuhkan pembaharuan pikiran setiap hari. Saya kira di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu mendengar firman Tuhan, mengerti apa artinya perubahan cara berpikir, lalu selera jiwanya mulai berubah atau diubah. Tetapi perubahan yang belum signifikan, saudara, perubahan yang belum signifikan, itu masih berpotensi menarik orang itu menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang, saudara. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Menoleh ke belakang. Sampai pada titik tertentu, dia bisa tidak nyaman lagi mendengarkan khotbah yang mestinya dapat membangkitkan kehidupan rohaninya. Atau karena memang tidak bersungguh-sungguh untuk mengalami pembaharuan hidup, pada level tertentu dia tidak bisa lagi menerima kebenaran. Jadi mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, saudara. Dan ciri-cirinya biasanya orang itu berkata, khotbahnya Pak Eras tidak berubah loh. Dari dulu begitu-begitu saja. Tentu saya tahu kalau khotbah saya tidak berubah, saudara. Mengajar saja sekarang orang memakai kontrak perkuliahan, kurikulum yang jelas konten dari mata kuliahnya harus diajarkan secara variatif dan bertahap progresif. Tentu sebagai seorang pengajar tahu, saudara, apakah dia mengajar stagnan dengan bahan yang sama atau mengalami progresivitas pertumbuhan bahan ajar yang lebih lengkap. Saya menyadari hidup saya terus diubah Tuhan. Saya dihajar Tuhan dengan banyak pergumulan yang membuat saya berubah. Memang kelihatannya mirip khotbah saya. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh dengan hati yang rendah atau rendah hati, maka dia melihat, ya, ibarat sebuah gambar itu resolusi yang makin rapat, makin detail, saudaraku. Dia tidak akan berkata, wah khotbahnya sama saja. Atau bahkan berkata, wah khotbahnya tambah tumpul. Loh, saya sendiri yang mengalami hidup dalam proses pembaharuan, menyadari, saudara, pembaharuan itu. Di mana Tuhan menguras hidup saya supaya tidak menyisakan kesenangan-kesenangan dunia, supaya menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyataan kedatangan Tuhan. Pasti khotbah saya terbawa, terpengaruhi, pasti ikut berubah, saudara. Tetapi kalau saudara tidak menyerahkan segenap hidup untuk masuk surga, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga, ya saudara, suatu saat mengalami keengganan, kebosanan.
Saudara mungkin saudara akan berkata, kok hanya begini ya Kristen itu. Dan saudara berpotensi menoleh ke belakang atau melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ayo mari kita menetapkan hati kita untuk mengikut Yesus dengan benar. Jangan memberi kesempatan kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki kita masih lakukan. Itu noda. Itu noda. Jangan memberi kesempatan hati kita terikat oleh percintaan dunia. Ya, itu yang membuat kita, saudara-saudaraku, tidak akan dapat menikmati damai sejahtera Allah. Kalau seseorang masih mau menikmati dunia ini, dia tidak bisa menikmati damai sejahtera Allah. Nah, ini yang saya khawatirkan, saudara. Saya merasa tertekan, saudara. Tentu saya mengucapkan kalimat ini bukan sekedar mengucapkan, tetapi dari evaluasi, pengamatan, teropongan saya terhadap orang-orang di sekitar saya, terhadap jemaat yang saya temui. Ada kekhawatiran itu, saudara. Apakah jemaat siap menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, atau dikatakan di sini sebagai perawan suci kepada Kristus. Kalau Paulus katakan aku cemburu, wah ini seorang hamba Tuhan yang benar. Ini bukan cemburu dalam arti seksual, dalam hubungan pria wanita. Kecemburuan di sini artinya, saudara, ketidakrelaan kalau sampai jemaat itu gagal menjadi perawan suci. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, berangkat dari kegagalan Hawa, saudara. Nah, kejadian ini atau fakta ini juga bisa terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Dan itu mencemaskan hati Paulus sebagai hamba Tuhan yang berkerinduan mengantar jemaat ya untuk masuk kerajaan surga. Ini saudaraku. Kita harus mengoreksi diri kita, saudara. Apakah masih ada noda di dalam hidup kita? Noda dalam bentuk perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki tapi masih kita lakukan. Noda dalam bentuk ikatan dengan percintaan dunia. Ayo kita periksa. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk memiliki kesempatan menggelar perkara di hadapan Allah. Yang juga saya lakukan, saudara, ya. Yang juga saya lakukan. Jadi saya membawa diri saya di hadapan Tuhan, saudara, ya. Seakan-akan saya ada di pengadilan Tuhan, lalu saya memeriksa diri saya kira-kira dengan keadaan seperti ini, ya, aku bisa nggak berkenan di hadapan Allah? Saya hayati, saudara, suasana di hadapan Allah itu pasti sangat mengerikan, sangat dahsyat. Jadi di situ saya belajar untuk memeriksa diri dengan seksama. Kalau ada kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki yang saya lakukan, atau masih ada ketertarikan saya dengan dunia ini
Itu harus dibiasakan demikian. Kita biasa melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan untuk melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat diri kita. Kita harus memiliki kegentaran terhadap realitas itu. Nah, kita pasti menghadap pengadilan Tuhan, saudara. Nah, banyak orang tidak peduli hal ini. Aduh, buta terhadap hal ini. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Sehingga tidak sungguh-sungguh memeriksa diri. Tidak sungguh-sungguh mau berusaha berubah untuk menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani memeriksa diri. Kita harus berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berusaha tidak terikat dengan dunia ini. Saudara yang sekarang sedang dalam keadaan sukses, ekonomi baik, keluarga baik, semua berjalan dengan baik. Wah, saya tahu, sulit untuk bisa menghayati bahwa dirinya akan ada di hadapan pengadilan Allah. Sulit. Ya, sulit. Tetapi kita harus melakukannya. Jadi kita membayangkan kita ada di pengadilan Tuhan. Kira-kira dengan keadaan ini aku berani nggak di hadapan Tuhan? Saya lakukan itu, saudara. Dan makin sering saya lakukan. Jadi agenda hidup kita itu hanya mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, banyak orang kan agendanya itu dari satu kesenangan ke kesenangan lain, dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain. Semua duniawi. Nah, ini yang menakutkan. Dia tidak akan pernah menjadi perawan suci di hadapan Allah. Kalau tidak menjadi perawan suci artinya tidak segambar dan serupa dengan Allah, dia tidak mungkin bisa masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, saya berharap saudara-saudara sekalian mau memeriksa diri, melihat diri dengan jujur, saudara. Kalau kita di pengadilan Tuhan, kira-kira kita berkenan tidak di hadapannya. Ya, kalau kita sekarang menghadap Allah, kira-kira kita tahan berdiri tidak di hadapannya. Jangan saudara tidak memikirkan hal ini. Harus serius kita memikirkannya. Nah, tujuan gereja, tujuan pelayanan itu hanya ini sebenarnya. Jangan sampai disimpangkan dengan kesibukan-kesibukan liturgi, kegiatan-kegiatan gereja. Yang akhirnya tujuan utama merubah manusia dari kodrat dosa ke kodrat ilahi tidak pernah terwujud. Jadi kegiatan pelayanan itu menjadi kegiatan yang bersifat teknis semata-mata. Ya, bagaimana jemaat lebih banyak datang, bagaimana acara menarik, ya. Tetapi tidak sungguh-sungguh memiliki orientasi bagaimana manusia itu berubah. Bagaimana manusia itu berubah menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya. Nah, agak sulit bagi saudara-saudara sekalian yang memang selama ini dididik dalam lingkungan keberagamaan yang merasa cukup ke gereja, merasa cukup bisa datang ke persekutuan doa atau sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur mengucap syukur, merasa cukup dengan standar hidup Kristen seperti itu. Wah, ini bukan rancangan Allah, saudara. Kalau rancangan Allah itu kita menjadi cantik, mempersona di hadapan Allah. Ibarat bunga kita bisa berbau harum, saudara. Dan Allah benar-benar mengendus harum anak ini. Bapak benar-benar menikmati kita dan melihat benar. Ya.
anak ini menyenangkan aku. Saya berharap saudara-saudaraku, kita benar-benar membuka diri untuk itu. Hari-hari ini pada waktu saya berdoa, saya ingat satu lagu yang jarang atau belum dinyanyikan secara luas. Kerinduanku di hadapanmu, menjadi anak kesukaanmu Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku, catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan, lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Tentu saya merindukan saudaraku sekalian, ya, merindukan saudara-saudara sebagai jemaat yang saya layani, ya, mengalami pertumbuhan iman yang benar. Kalau ibarat perawatan anak, saya itu suster saudara. Bagaimana saya merawat saudara supaya saudara bertumbuh, ya, menjadi cantik di hadapan Bapak. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau saudara tidak memiliki gairah atau semangat untuk menjadi cantik di hadapan Allah. Karena gairah saudara sudah arahkan kepada banyak hal. Mestinya gairah kita hanya satu, bagaimana kita ini menyenangkan hati Allah. Itu saja gairah kita. Dan melalui segala sesuatu yang kita lakukan, kita menyukakan hatinya. Itulah sebabnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Itulah sebabnya kita bekerja, kita karir, ya, kita bergelut di marketplace, yang melalui semua kegiatan itu kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan kita bukan uang, bukan karir, bukan jabatan, bukan. Itu semua hanya menjadi sarana atau alat bagi kita untuk mencapai apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, saudara. Dan itu momentum yang berharga. Setiap hari. Jadi setiap hari itu ada kekayaan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kekayaan kekal. Bukan kekayaan sementara, kekayaan kekal. Kalau bangsa Israel mendapatkan mana, ya makan hari ini, ya selesai habis saja, saudara. Tetapi saudara-saudara, kalau orang percaya itu mendapatkan berkat rohani, yaitu melalui peristiwa-peristiwa hidup di mana dia dibentuk menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Oh, luar biasa. Saudara harus memindahkan kiblat
Kiblat kita itu langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Maka Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kolose pasal 3 ayat 1-3 mengatakan, pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Nah, itu Kristen yang benar. Tapi saya melihat rata-rata orang itu masih duniawi. Nah, ini saya tidak tahu bagaimana menasehati lagi orang-orang seperti itu. Bingung juga saya, saudara. Bagaimana menasihati orang-orang seperti itu untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Berkenan kepada Allah. Saya bergumul terus, saya juga berjuang. Bagaimana aku menjadi anak Allah yang berkenan kepada Bapa? Wah, itu hal yang saya gumuli setiap hari, lebih dari segala pergumulan yang lain. Lebih dari segala pergumulan, saudara. Dan saya tahu tidak mudah. Tetapi saya sudah mengakhiri jalan hidup saya. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian juga mengakhiri jalan hidup saudara. Udah, jangan lagi serakah. Jangan lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Asal ada makanan, pakaian cukup. Apalagi saudara ya diberi Tuhan kepercayaan memiliki banyak hal. Itu apa? Itu sudah lebih dari cukup. Saudaraku. Harus kita merasa cukup menjadi anak Allah. Menjadi anak dari Allah Bapa yang memiliki bertriliun-triliun planet dan galaksi. Mau butuh apa lagi kita? Kok bisa loh kita tidak fokus kepada kekekalan, saudara? Itu kan karena kebodohan kita. Kebodohan kita itu. Maka sekarang jangan bodoh lagi. Jangan bodoh lagi, saudara. Saudara di Rehoboth Ministry, wah, mendapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang mengantar saudara kepada kehidupan yang akan datang. Tapi saudara harus berani mengambil keputusan, tidak terikat kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Yang kedua, hati saudara harus saudara pindahkan ke kerajaan surga. Artinya tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Ya saudaraku, ayo kita akhiri jalan hidup kita. Ya, ayo kita ikut Yesus saja. Kalau Tuhan Yesus tidak kelihatan, saudara berkata, saya ikut Pak Eras deh. Ya, oke. Saya juga ikut Yesus. Ayo bareng-bareng kita ikut Yesus. Ya, saudaraku. Aku memilihmu, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang.
langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kadang-kadang saya sendiri mau ngajak ngomong untuk hal-hal yang prinsip itu takut juga, saudara. Seperti begini misalnya, ayo kita tinggalkan dunia. Nah, jemaat bisa bingung, artinya apa ya? Oh, kita masih di dunia kok, tinggalkan dunia. Apakah harus meninggalkan keluarga, rumah, menyepi ke tempat-tempat sepi? Enggak, saudara, enggak. Tetap di dunia, bekerja, berkarir, bagi anak-anak kita studi, harus memenuhi tanggung jawab kita, saudaraku, harus, mesti begitu. Tetapi kita melakukan semua dengan satu motif, yaitu kita mau menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa di surga. Jadi kebiasaan yang jahat jangan dilakukan lagi. Kalau hati kita terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan barang-barang branded, dengan sejumlah uang, seakan-akan kita itu akan hidup terus, nggak mati. Nah, itu mesti dibuang. Ya, saudara jangan pelit ya. Perhatikan orang tua, bantu saudara-saudara, famili yang dekat yang perlu masalah, yang perlu pertolongan dari masalahnya, ya saudara. Itu. Ya tentu kalau menghadapi famili kadang-kadang kita harus hati-hati. Menghadapi keluarga sendiri kadang-kadang kita harus hati-hati. Kadang-kadang saudara menjadikan kita seperti ATM jalan dan akhirnya membuat mereka malas. Hati-hati saudara. Ya. Jadi saudara harus berpikir seakan-akan, ya, saudaraku, seakan-akan kita ini sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya sering mengatakan begini, Tuhan aku mau menyenangkan hatimu paling tidak hari ini. Lalu besok saya mengatakan, aku mau menyenangkan engkau Bapak paling tidak hari ini. Jadi ibarat mau meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia tutup mata, saya masih berkesempatan menyenangkan hati Allah. Masih berkesempatan menyenangkan hati Bapak di surga. Kalau suatu kali saya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, wah, saya berani. Ya, saya berani. Kalau saya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, saya berani. Karena aku sudah ya bertobat. Jadi seperti yang saya lakukan setiap hari, saya minta ampun Tuhan atas semua ketidaktepatanku. Beres sudah, mati setiap saat, siap. Kemudian menjalani hidup di depan, melihat kekurangan dan kelemahan saya harus berjuang untuk tidak melakukan kesalahan. Ya, menyenangkan hati Allah. Nah, semakin kita mau menyenangkan hati Tuhan, itu kadang-kadang semakin banyak kesempatan-kesempatan menyenangkan diri sendiri. Bahkan kesempatan-kesempatan berbuat dosa. Jadi kalau orang hanya mau hidup baik-baik, tidak memuaskan hati Allah, mungkin juga tidak mengalami banyak pergumulan, pencobaan, dan kesempatan berbuat dosa. Tapi begitu kita punya komitmen untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Allah, heran loh saudara. Pencobaan, kesulitan itu tambah banyak kadang-kadang, yang hal-hal yang menyakiti kita, ya, orang-orang yang menyakiti kita, kesempatan berbuat dosa. Aduh, banyak malahan. Tetapi itu konsekuensinya kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberi sarana. Sarana itu ya itu persoalan-persoalan hidup. Nah kita jatuh tidak atau kita tidak jatuh. Kesempatan berbuat dosa, pencobaan-pencobaan. Bagaimana kita meresponi, bereaksi terhadap keadaan itu. Nah itu yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita merespon, bertindak dengan tepat. Ini saudaraku sekalian.
Ayo kita berkemas-kemas, kita pulang ke surga, saudara. Nah ini ngomong begini juga kadang-kadang hati saya juga, aduh nggak enak gitu. Kadang-kadang saudara lagi senang-senangnya hidup, punya rumah bagus, mobil bagus, lagi bahagia-bahagianya dengan hidup, kok diajak pulang. Nah saya harus memberitahu bahwa keadaan baik yang saudara alami itu tidak langgeng, tidak lama. Satu persatu dipanggil pulang Tuhan, satu persatu ada masalah, begitu saudara. Jadi saudara-saudara ya harus realistis. Lagi senang-senang kumpul keluarga, anak, cucu, nggak lama meninggal. Nah kita mau ketemu di surga saja. Maksudnya begitu saudara. Jadi sekarang ya saya harus mengatakan yuk kita pulang yuk. Kalau Tuhan masih memberi kita umur panjang, puji Tuhan. Kita berbuat sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil kita dalam waktu singkat atau dekat ini, ya ayo kita siap. Jadi jangan saudara pikirkan kesenangan dunia. Punya rumah, punya mobil, punya TV, boleh dinikmati. Tapi tidak seperti anak dunia menikmati dunia ini. Hari terindah hidup kita itu bukan waktu kita punya penghasilan tambah banyak, waktu kita memiliki kesempatan jalan-jalan atau wisata ke tempat-tempat tertentu. Boleh ke sana, bukan tidak boleh. Tapi hari terindah hidup kita itu pada waktu kita pulang ke rumah Bapa. Ini perawan suci itu begitu. Kalau kita memiliki pasangan, kita cinta pasangan kita tuh rindu ketemu. Kita rindu saudaraku. Kita mau ketemu pasangan kita. Kalau kita nggak ketemu berarti selingkuh. Ada the other man, the other woman. Ada orang ketiga. Ada seorang yang berkata kepada saya di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab tuh ya. Ya. Suaminya sudah tidak pulang-pulang. Kenapa? Ya ada orang lain yang membuat dia tidak ingin ketemu istri dan anak-anaknya. Nah kalau kita tidak ingin bertemu dengan Tuhan, ada yang lain yang memikat hati kita. Nah, ini pengkhianatan. Tidak lagi menjadi perawan suci. Ini namanya perselingkuhan, saudara. Janganlah ya. Ayo saya juga belajar tidak mau selingkuh di hadapan Tuhan. Engkau kebahagiaanku satu-satunya Tuhan. Aku memutuskan untuk pulang ke surga. Aku mau hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Aku tidak mau terikat dengan dunia ini. Ya saya harus sampaikan terus terang apa adanya. Kalau saudara mau, ayo saudara selamat. Benar, saudara tidak akan menyesal. Tapi kalau saudara masih mau mencintai dunia, saudara meninggal dunia, saudara akan menyesal. Anda akan ketakutan menghadap Tuhan. Tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ya, ini yang menjadi kegelisahan saya yang saya bagikan dengan maksud supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, dengan adanya pandemi atau pandemi atau wabah COVID-19 ini membuka mata kita betapa rentannya hidup manusia. Betapa rentannya. Sangat rentan. Dalam kerentanan ini, saudaraku sekalian, kita sadar kita membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan sekedar supaya kita mendapat kesembuhan dari sakit, jalan keluar persoalan ekonomi, tetapi kita membutuhkan Dia karena memang Dia satu-satunya kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia, saudara. Apalagi di ujung maut kita. Waduh, kalau kita tidak benar-benar hidup bersih, kita akan takut menghadapi kematian. Kalau kita belum mengerti kehendak Allah, apa yang harus kita lakukan, wah kita takut menghadapi kematian. Harus hidup bersih di hadapan Allah. Dan mengerti apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dan kita tunaikan. Kan ku cium kakimu Tuhan,
Ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Anda tidak bisa mencintai Tuhan hanya pada waktu ketemu dia lalu berkata, Tuhan hebat ya aku mencintai engkau. Itu curang. Waktu di dunia ketika kita memiliki kesempatan mencintai yang lain, ketika banyak kompetitor, banyak saingan, kita memilih Tuhan. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa dan menikmati dunia, kita memilih Tuhan. Aku memutuskan memilih Tuhan, aku memutuskan pulang ke surga. Kalau aku hidup hari ini, aku besarkan anak-anakku. Aku bimbing mereka jadi hamba-hamba Tuhan. Untuk hidup benar yang nanti akan bersama-sama satu keluarga di kerajaan Allah. Nah itu baru benar. Ya, inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Doa kita semua kiranya Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono diberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dan apa saja yang dikerjakan Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami berikan kepadamu Tuhan, sebab Kau layak kami agungkan dan kami muliakan. Kami bersyukur hari ini Tuhan masih izinkan kami hidup, dan kami diberi kesempatan untuk kami beribadah bersama dengan keluarga kami. Terlebih kami diberkati dengan firman yang kami dengar pada hari ini yang menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dan dalam memimpin sinode GSKI ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah bagi hamba-Mu. Pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang ada di GSKI SSCC. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Bagi ibu-ibu yang sedang mengandung hari-hari ini juga Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, memberkati mereka, dan memberkati janin yang ada dalam kandungan mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang bergumul, ada persoalan, masalah keuangan, ekonomi. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam doa-doa kami melepaskan kuasa kesembuhan Allah bagi mereka. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus, umat-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Bangsa kami yang sedang mengalami bencana Tuhan. Di mana-mana terjadi bencana, kiranya Tuhan menolongnya. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan untuk melayani masyarakat yang dipercayakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan penuh takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana di NTT Tuhan. Dan mungkin di daerah-daerah lain sedang mengalami bencana. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan menghibur mereka. Dan biarlah mereka dapat melewati semua ini dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan. Belas kasih Allah turun atas anak-anak-Mu yang sedang mengalami bencana tanah longsor, puting beliung ini Tuhan. Oh Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Bapa Surgawi, hari ini juga kami berdoa Tuhan, untuk seluruh umat-Mu yang beribadah, dimanapun mereka sedang beribadah juga Tuhan, ingatkan umat-Mu untuk tetap percaya. Dalam masa-masa yang sulit ini mereka tetap percaya pertolongan Tuhan. Mereka tetap memperkuat, memperteguh iman mereka. Sekali percaya kepada Yesus Kristus, mereka tetap teguh. Yesus Kristus adalah Allah mereka.
Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur jalannya ibadah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.